sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi di dalam Kristus ada kodrat ganda. Firman Allah yang sepenuhnya Allah dan anak Maria yang sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya Yesus mati. Seperti kertasnya Quran juga bisa dibakar, maka Kristus sebagai manusia bisa mati. Tetapi firman Allah tidak bisa mati. Firman Allah itu kekal. Karena menciptakan segala sesuatu Allah itu dengan firman-Nya. Justru yang problematik saya tanyakan kepada saudara muslim. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Ciptaan apa bukan? Bukan ciptaan tapi bukan Allah. Lalu apa sekarang? Ketika firman Allah itu kekal, Allah juga kekal, dan firman itu bukan Allah, berarti ada dua yang kekal. Dua apa satu ini? Dua. Satunya firman yang kekal, satunya Allah yang kekal. Berarti Tuhanmu bukan satu, dua. Tapi kalau firman itu adalah Allah, firman itu kekal, dan firman itu sendiri adalah Allah, berapa Tuhan? Satu. Kekristenan lebih tauhid kalau begitu. Nah, mulai pusing, saya belokkan yang lain dulu supaya dia tidak marah. Saya cuma mengatakan, makanya jangan suka mengkritik. Pahami dulu apa yang Anda kritik. Orang Kristen tidak seprimitif apa yang kamu pikir. Bahwa Tuhan itu beranak, nabi di bertuan, tidak seperti itu. Umat Kristen memiliki dasar yang kokoh, yaitu kitab suci, Alkitab, yang teksnya bisa dilihat sampai hari ini, keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan, dan bahkan Taurat yang kita pakai, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Wayikra, Elehadevarim, itu kitab Bemidbar, Wayikra, Elehadevarim. Nama-namanya kitab suci, kitab Musa yang pertama. Itu satu kitab dipakai oleh tiga agama yang berbeda-beda. Pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi itu jelas gak percaya Tuhan Yesus kan? Tapi kok kenapa perjanjian lamanya sama dengan kita? Ayo sekarang. Anda pergi ke Israel, beli Alkitab perjanjian lama namanya Tanak. Tidak perlu Anda tanya, saya yang mau edisi Kristen, bukan edisi Yahudi. Edisi Kristen dengan Yahudi sama saja kok. Bahasa Ibraninya kan sama. Terjemahannya mungkin Yahudi beda. Misalnya dia menerjemahkan Wiruah Elohim merakefet alfeni hamayim. Dia menerjemahkan dan angin dari Allah melayang-layang di atas permukaan air. Karena kata ruah juga bisa berarti angin. Tetapi ketika ruah diartikan angin dari Allah, orang Yahudi hanya menghindari supaya tidak ada doktrin Roh Kudus. Padahal kata dari nggak ada di situ. Yang ada wiruah Elohim, dan ruah itu ada roh Elohim Allah. Roh Allah. Karena orang Yahudi menghindari doktrin Roh Kudus, maka dibuanglah kata-kata ruah, diganti dengan angin. Tapi teks aslinya tetap Wiruah Elohim merakefet alfini hamayim. Orang Yahudi menolak Yesus, tapi dia tetap tidak bisa menolak kata Emmanuel dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Orang Yahudi bisa menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi nubuat hamba Tuhan yang menderita, Yesaya 53 tetap ada di kitabnya orang Yahudi. Dua agama berpisah 2000 tahun, tapi kitabnya sama. Kalau orang Kristen memasukkan Taurat Yahudi, Yahudi pasti protes. Nyatanya Taurat Yahudi dengan Taurat Kristen sama. Perjanjian lama Kristen dengan tanah Yahudi adalah sama. Ya kan? Lebih daripada itu, ada orang Samaria. Orang Samaria itu percaya bahwa kitab Taurat Musa. Mereka membaca Taurat yang sama, padahal sudah berpisah dengan Yahudi kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Sepulang dari pembuangan Babel. Karena orang-orang Samaria ini orang Yahudi yang menikah dengan 5 suku di Asyur, mereka ditolak dalam pembangunan bait Allah yang kedua. Tetapi Tauratnya masih Taurat Samaria. Taurat yang sama dengan Taurat Yahudi, sama dengan perjanjian lama Kristen. Khususnya kelima kitab Taurat yang pertama. Kejadian 1 ayat 1. Yahudi, Kristen, Samaria membacanya sama. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya bertanya, Islam percaya Taurat? Percaya, tapi Taurat mana? Taurat yang ada di angan-angan.
Karena dia percaya adanya kitab Taurat. Tapi begitu ada kitab Taurat, mereka menolak kitab itu. Katanya palsu. Kalau ini palsu, mana yang asli? Tunjukkan. Semua kitab Taurat di tangan Yahudi, di tangan Kristen, di tangan Samaria adalah Taurat yang sama. Inilah pentingnya kita memahami akar iman kita, agar iman kita tidak dilecehkan. Bahkan orang berbalik untuk mendukung karena melihat kebenaran ada di dalam Alkitab, firman Allah yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa, tentang firman yang menjadi manusia. Kiranya Tuhan semakin menambah pengetahuan kita, mencerahkan kita, agar firman Allah semakin menguatkan hidup iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Amin.